Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, serta rekan-rekan semua yang saya cintai saya banggakan. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dia Suci Ramadhani dengan NIM P20637081015 akan menyampaikan materi mengenai konsep manajemen risiko di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Nah, yang akan saya sampaikan adalah manajemen risiko dari RSUD Sunan Kalijaga Demak yang disampaikan oleh Dr. Debbie. Nah, beliau sebelum menyampaikan mengenai apa itu konsep manajemen risiko di RSUD ini, beliau memaparkan dulu apa itu kebijakan rumah sakit. Nah, kebijakan rumah sakit itu adalah penetapan direktur atau pimpinan rumah sakit pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang mengikat. Kebijakan dapat dituangkan dalam pasal-pasal di dalam peraturan atau keputusan tersebut, atau merupakan lampiran dari peraturan atau keputusan terdiri dari pembukaan, diktum, batang, tubuh, kaki, penandatanganan, serta lampiran. Nah, itu adalah pengertian dari kebijakan rumah sakit. Berikutnya adalah pengertian dari SPO. SPO itu adalah suatu perangkat instruksi atau langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja tertentu. Nah, baru setelah itu membahas mengenai apa itu tujuan manajemen risiko. Nah, ini dia, apa itu tujuan manajemen risiko. Yang pertama adalah meminimalkan kemungkinan kejadian. Jadi, dalam suatu fasilitas layanan kesehatan pastilah selalu ada kejadian-kejadian, apakah itu medical error ataupun lain sebagainya. Nah, dengan adanya manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan kejadian tersebut. Kemudian adalah meminimalkan risiko kematian. Karena kalau misalkan medical error, salah ngasih obat, itu bisa sangat fatal sekali. Ataupun salah mengambil dokumen rekam medis, itu juga bisa sangat fatal terhadap keselamatan pasien. Nah, berikutnya adalah mendukung kepatuhan terhadap SPO dan kebijakan. Oke, sebentar. Tadi apa pengertian dari SPO? Betul. Jadi SPO itu adalah langkah-langkah kerja serta kebijakan adalah peraturan yang ditulis oleh direktur rumah sakit. Jadi, dengan adanya manajemen risiko ini mendukung para tenaga kesehatan untuk patuh terhadap SPO dan kebijakan. Kemudian, mengelola sumber daya secara efektif. Sumber daya itu ada apa saja? Ada sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya listrik, dan sebagainya. Itu dengan adanya manajemen risiko ini dapat diolah atau dikelola dengan sangat baik sehingga menjadi pengelolaan yang efektif dan efisien. Berikutnya adalah meningkatkan hasil asuhan pasien. Itu adalah tujuan dari manajemen risiko. Nah, lalu berikutnya ada kategori risiko. Ini dia kategori risiko. Karena risiko-risiko tersebut pastinya manajemen risiko itu ada kategori-kategorinya. Yang pertama, kategori sebagai strategis. Apa itu strategis? Itu untuk mencapai sebuah tujuan organisasi. Jadi, jika adanya manajemen risiko ini, semua elemen dalam fasilitas pelayanan kesehatan, dalam hal ini rumah sakit, akan berfokus pada tujuan yang sama, yaitu tujuan visi misi dari sebuah rumah sakit tersebut. Jadi, semuanya akan searah, tidak ada yang jalan sendiri. Berikutnya adalah operasional atau pengembangan. Jika semua elemen dalam fasilitas pelayanan kesehatan tersebut sudah memiliki tujuan yang sama, pasti akan ada upaya untuk dapat mengembangkan pemikiran tersebut, langkah-langkah tersebut untuk dapat segera menuju ke tujuan organisasi. Maka perlu adanya manajemen risiko. Nah, ada kategori berikutnya yaitu keuangan. Karena apa? Kalau keuangannya tidak stabil, nanti bagaimana cara menggaji dokter kah, menggaji perawat kah? Jadi semua keuangan itu harus dijaga sedemikian rupa. Sehingga apa? Sehingga seluruh elemen dalam fasilitas pelayanan kesehatan memiliki kesadaran untuk menjaga semua aset. Karena kalau asetnya baik-baik saja, asetnya tidak rusak, tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk membeli aset tersebut. Jadi, dengan adanya manajemen risiko ini, semua akan menjaga aset-aset yang dimiliki oleh rumah sakit supaya tidak rusak begitu saja untuk menjaga kestabilan keuangan. Berikutnya adalah kepatuhan. Jadi, dengan diadakannya manajemen risiko ini, semua akan patuh pada peraturan yang satu itu pada kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh rumah sakit tersebut, yang dibuat dalam pasal-pasal dan sebagainya. Dan yang terpenting ini adalah reputasi. Artinya, jika fasilitas pelayanan kesehatan sudah mampu memiliki kematangan dalam manajemen risiko,
maka pasti reputasinya akan naik, image-nya dalam masyarakat akan naik. Jadi pengaruhnya terhadap pemasukan juga serta kepercayaan masyarakat. Nah, berikutnya adalah komponen manajemen resiko. Komponen manajemen resiko yang ada di RSUD Sunan Gunung Jati, di Sunan Kalijaga Demak itu ada yang pertama identifikasi. Itu identifikasi risiko-risiko yang muncul dalam Fasiankes tersebut. Kemudian diprioritaskan mana yang paling besar sama yang paling kecil resikonya. Nah, nanti ditangani dulu yang mananya dulu. Nah, yang pasti yang dari yang terbesar dulu. Kemudian adalah pelaporan. Setiap ada insiden-insiden harus dilaporkan. Itu untuk tindak lanjut yang keempat ini. Yang keempat adalah manajemen risiko. Jadi setelah pelaporan akan ada tindak lanjut untuk nantinya melanjutkan ke manajemen risikonya. Dan nanti ada investigasi KTD. KTD itu kejadian tidak diharapkan. Yang berikutnya akan menuju ke manajemen klaim. Nah, berikutnya manajemen risiko itu ada yang berfokus pada standar pasien, ada yang berfokus pada standar manajemen. Untuk yang pertama dulu, yang kepada standar pasien. Itu yang pertama ada rujukan pelayanan intensif. Artinya apa? Setiap pasien yang datang ke Fasiankes itu kan ada yang datangnya ke rawat jalan dulu, ada yang ke gawat darurat dulu, tapi yang pasti mau kemanapun juga mereka pergi, mereka akan menuju dulu ke pendaftaran. Nah, di sini peran mereka medis itu untuk menuju dia akan ditujukan kemana nih, akan ke rawat jalan kah, akan ke poli apakah. Nah, itu harus ada rujukan ataupun rujukan ke Fasiankes lain, itu harus dilayani. Karena apa? Kita kalau rumah sakit tersebut tidak dapat menangani masalah tersebut, jangan memaksakan diri, tapi harus diserahkan kepada rumah sakit yang lebih lagi daripada rumah sakit tersebut, supaya standar yang berorientasi pada pasien ini dapat terlaksana. Kemudian adanya asuhan pasien yang sesuai untuk pengobatan dan keselamatan pasien juga. Berikutnya adalah standar manajemen, yaitu terhadap data manajemen klinis, risiko infeksi, risiko pengelolaan keuangan, risiko lingkungan, risiko terkait kompetensi, serta yang paling penting nih, risiko terkait rekam medis. Karena apa? Kalau salah mengambil dokumen rekam medis itu berakibat fatal terhadap keselamatan pasien. Begitu pula kalau salah dalam mengcoding dan lain sebagainya itu akan berakibat fatal. Makanya harus diperhatikan juga rekam medisnya. Berikutnya adalah upaya manajemen risiko. Upaya manajemen risiko itu yang ada di RSUD Sunan Kalijaga Demak ini ada 5, yaitu menetapkan konteks. Harus seperti apa konteksnya sehingga dapat membuat manajemen risiko yang baik. Setelah itu, diidentifikasikan risiko-risiko tersebut dari mulai risiko yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Setelah itu dianalisis kira-kira bagaimana nih penanganannya, bagaimana untuk menangani masalah-masalah tersebut, barulah dievaluasi harus seperti apa dulu, harus mengerjakan apa dulu, dan pengelolaan resiko itu pelaksanaannya, bagaimana cara mengelola resiko-resiko tersebut. Nah, ini kemudian dari pembahasan mengenai manajemen resiko di RSUD Sunan Kalijaga Demak, kita dibandingkan lagi dengan upaya penanganan resiko berdasarkan teori. Nah, berdasarkan teori itu, kalau tadi ada 5, nah kalau ini ada 8. 8 itu apa saja? Yang pertama, menetapkan konteks. Ada ya tadi menetapkan konteksnya. Kemudian identifikasi bahaya. Jadi diidentifikasikan dari bahaya yang paling besar sampai bahaya yang paling kecil. Kemudian penilaian risiko. Jadi sebelum ke analisa risiko itu masih ada tahap lagi, itu penilaian risiko. Jadi setelah identifikasi, dia beri nilai berapa, baru dianalisa. Setelah itu dikendalikan, lalu dikomunikasikan. Dokumentasi manajemen risiko, dan terakhir adalah implementasi manajemen risiko, itu pelaksanaan manajemen risiko. Nah, seperti itu pembahasan mengenai konsep manajemen risiko di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah saya lakukan untuk pemenuhan kompetensi dalam PK3 kali ini. Semoga bisa bermanfaat, dan kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.